Hi guys, so welcome back with us di 100% Manusia Film Festival, and today we're going to help 100% stay at home. Yang topiknya kebetulan hari ini adalah seeking for help. Nah, kenapa sebelumnya aku mungkin mau kenalan diri dulu. Halo teman-teman semua. Saya Kurnia yang kemudian akan jadi moderator hari ini. Nah, mungkin aku mau briefing dulu kali ya. Kenapa kita ngadain program di 100% stay at home. It's basically mungkin buat teman-teman semua ada yang masih WFH sampai hari ini atau ada yang udah WFO. Halo Lentera. Nah, kebetulan kalau kemarin kita udah ngomongin new normal, and today we're going to talk about looking for help while the pandemic, while stay at home tentunya. Tapi aku nggak akan sendirian hari ini. Kebetulan kita akan ditemenin sama Dr. Sofia, yang kebetulan juga adalah co-founder dari Lentera ID atau Lentera Sintas Indonesia kalau teman-teman udah kenal. Nah, mungkin aku bisa langsung undang aja kali ya untuk Kak Sofia. Bentar. Kita tunggu Kak Sofianya ya. Halo. Hai, Halo Kak Sofia. Ini aku manggilnya Kak Sofia atau Dokter Sofia nih enaknya? boleh terserah mau Kak Sofi boleh, mau dokter boleh. Bingung ah. Gimana? Kemarin kita udah coba testing live ya sama teman-teman juga. Mm-mm. Nah, sekarang kita udah mulai akan masuk ke topiknya. Mungkin sebelumnya aku kenalin diri dulu kali ya dari Kak Sofnya sendiri. Selain co-founder dari Lentera juga adalah seorang dokter. Nah, Lentera Sinta sendiri ini sebenarnya salah satu komunitas tertutup ya dok ya, Iya untuk betul. ngebantu teman-teman perempuan yang mengalami kekerasan. Jadi untuk encourage mereka sebenarnya untuk speak up ya. Seperti Hmm. itu kah dok? Ya Jadi kan? ya, jadi dok lagi. Jadi Lentera Sintas Indonesia itu awalnya memang dimulai dari komunitas penyintas dan kita dimulai dari mengadakan pertemuan tertutup untuk teman-teman penyintas atau survivor dari kekerasan seksual. Mhm. Dengan berjalannya waktu, kita bukan hanya jadi komunitas penyintas, tapi juga melakukan kampanye atau sosialisasi terkait kekerasan seksual, terutama terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan Oke. juga di usia anak-anak usia sekolah. Karena berdasarkan survei kita, biasanya kekerasan seksual pertama kali terjadi sebelum berusia 17 tahun. Jadi akhirnya berdasarkan itu strategi yang kita pakai adalah kita ngajak bicara. Kenapa kampanyenya adalah mulai bicara? Karena kita mau memulai pembicaraan tersebut sedini mungkin tentang apa itu kekerasan seksual dan bagaimana kita harus menghadapinya. Oke. Nah, sekarang kalau kita ngomongin, aku langsung jump into the topic Hmm, aja kali ya. Kalau yes, kita yes. sekarang ngomongin masalah, kan sekarang lagi era pandemi, Hmm, COVID-19, terus banyak teman-teman juga yang kebetulan ada stay at home atau work from home sekarang ini. hmm, Dan mereka, nah kenapa kita ambil topik seeking help ini? Karena sebenarnya, while staying at home itu bukan berarti kita lepas dari apa ya, dari tekanan, lepas dari beban. Kemudian mungkin juga ada beberapa orang yang punya apa ya kendala atau masalah yang sekiranya mungkin bisa akhirnya menimbulkan tekanan, stres secara psikologis. Dan mungkin yang paling apa ya dok, yang paling parah adalah ketika adanya tindak kekerasan misalkan atau ketelantaran lah ya, kalau kan itu juga salah satu masuk ke dalam ranah kekerasan ya, misalkan nggak ada kurangnya akses informasi, misalkan dia sebagai perempuan di rumah, apalagi kalau misalkan ternyata dia harus tinggal satu rumah sama yang melakukan kekerasan itu sendiri, baik dari pasangannya kah atau dari orang tuanya atau siapapun lah itu. Nah, hmm. kalau misalkan mengenai itu Kak Sofia sendiri atau Dokter Sofia itu punya pandangan tersendiri nggak sih? Maksudnya kenapa ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan selama pandemi dan mereka stay at home? Sebenarnya sih aku nggak bawa pandangan pribadi doang lah ya. Ini sudah ada banyak datanya gitu, Ya, baik dari Komnas Perempuan maupun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bahwa memang selama pandemi ini yang terjadi
ada dua hal. Jadi waktu di awal-awal kelihatannya data pelaporan itu turun. Tapi data pelaporan ini turun bukan berarti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam rumah tangga itu menurun. Karena di saat yang bersamaan banyak layanan yang terpaksa tidak dapat menerima pelaporan. Iya, betul. Nah, baru belakangan di fase kedua dari PSBB kita ini gitu terlihat bahwa terjadi lonjakan pelaporan lewat Komnas Perempuan, lewat penyedia layanan seperti LBH Apik dan Yayasan Pulih. Bahkan di beberapa kasus di Jogja bahkan meningkatnya sampai 100%. Dari yang biasanya mereka terima cuma 20-an kasus, mereka sampai bisa terima 50-an kasus. Nah, jadi kenapa terjadi lonjakan kasus ini? Kita nggak sendirian sebenarnya. Di negara-negara lain pun begitu. Karena dengan adanya pandemi ini kan kita kemudian bekerja dari rumah. Kemudian di kasus dunia patriarkal kita, ya beban perempuan menjadi double. Jadi baik dia harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga, kemudian mengurus anak, dan juga masih harus bekerja gitu ya. Jadi beban rumah tangganya menjadi double. Kemudian konflik yang mungkin sebelumnya sudah terjadi gitu kan dengan mudah terpicu. Jadi dan juga ada faktor stres ekonomi. Di beberapa kondisi di mana kemarin itu data dari Komnas Perempuan menemukan bahwa orang-orang perempuan-perempuan yang mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga ini ternyata mayoritas datang dari rumah tangga yang berpenghasilan kurang dari 5 juta sebulan dan bekerja di sektor informal dan punya anak lebih dari 3, usia 31 sampai 40 tahun. Jadi ada banyak faktor gitu ya yang kemudian mempengaruhi akhirnya terjadi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga ini gitu. Ya, yang menarik juga kemarin kan aku sempat ada ikutan kelas barengan LBH Apik gitu ya, Dok. Nah, itu kan yang sebenarnya ada salah satu data yang sebenarnya saya juga tertarik itu adalah peningkatnya kekerasan berbasis gender online. Nah, itu apalagi terutama di era pandemi saat ini. Karena kan ya itu kemarin teman-teman dari LBH Apik juga cerita gimana prosesnya mulai dari mereka kenalan secara online, kemudian ngajak ketemuan atau misalkan mungkin diajakin untuk sharing foto segala macam. Nah, itu ada beberapa kasus yang akhirnya meningkat sih. Justru benar kata Dokter Sofia tadi, sebenarnya kalau misalkan ada penurunan pelaporan sebenarnya bukan karena angkanya menurun, tapi mungkin proses pelaporannya yang akhirnya menjadi sulit pada saat era COVID seperti ini. Betul. Jadi itu juga kemarin baru aja Lentera pun menerima kasus kekerasan berbasis gender yang online atau kita bilangnya KBGO ya. Iya, KBGO. Untungnya ada teman-teman dari SafeNet yang sekarang punya sayap khusus untuk menangani kekerasan berbasis gender online. Jadi teman-teman yang mengalami bisa mengacu ke SafeNet. Nah, KBGO ini contohnya bisa terjadi sekarang kan rapat itu Zoom ya. Jadi interaksi pekerjaan, interaksi profesional itu terjadi lewat online gitu. Sehingga pelecehan, kalau misalkan situasi kerjanya sudah sangat patriarkal, seksis, bukan lingkungan yang aman sebelumnya gitu ya, itu teramplifikasi dengan, sebenarnya bukannya malah nggak terjadi, tapi justru di beberapa kasus malah teramplifikasi gitu, malah jadi makin terjadi lewat online meeting atau lewat interaksi lewat WhatsApp dan mulai ada kasus di mana akhirnya terjadi ancaman atau blackmailing, pemerasan dan sebagainya gitu. Ya, sebenarnya juga ada beberapa kasus yang saya juga dapat cerita sih, Dok. Kayak misalkan mungkin mulai dari kayak kita kan ada selalu grup WhatsApp, apalagi sekarang jadi sangat-sangat aktif ya grup WhatsApp itu. Nah, mungkin yang biasa di kantor hanya bercandaan, kemudian turunlah ke WhatsApp yang akhirnya jadi tulisan dan sex joke itu yang kemudian, nah, aku juga pernah ikutan ada salah satu dari teman-teman perempuan juga yang kemudian mereka bilang itu juga sebenarnya salah satu bentuk kekerasan sebenarnya yang mereka sebenarnya bisa melaporkan itu. Nah, itu kalau Dokter Sofia sendiri atau dari teman-teman Lentera itu melihatnya seperti apa tuh, Dok? Ya, jadi mungkin hal yang harus dipahami adalah
dalam kasus apapun, sekecil apapun, kalau kita merasa bahwa itu melanggar privasi, melanggar rasa aman dan nyaman, maka kita boleh melapor. Jadi bahkan Komnas Perempuan pun sudah bilang bahwa tidak ada kekerasan yang terlalu kecil untuk tidak dilaporkan. Kalau kita nggak yakin, lebih baik kita melaporkan daripada tidak melaporkan gitu. Karena berdasarkan survei Komnas Perempuan juga dan diamini dengan survei Lentera yang kita lakukan sebelumnya, bahwa kasus kekerasan seksual itu yang dilaporkan hanya kurang dari 10%. Jadi angka yang saat ini kita lihat itu bukan angka sebenarnya, karena ini sebenarnya puncak dari gunung es gitu. Jadi bayangkan ketika terjadi peningkatan kekerasan dalam rumah tangga, balik lagi gitu. Sebenarnya yang melapor aja itu kurang dari 10%, karena biasanya ada stigma di situ, ada tekanan sosial, ada rasa tidak aman dan nyaman, atau bahkan nggak tahu kemana harus melapor gitu. Jadi yang pertama harus kita kenali, mungkin aku masuk ke topik bahasan kita yang berikutnya ya, kalau gitu Kurnia, bahwa yang kita harus mengenali tanda-tandanya gitu, bahwa kapan sih hubungan itu kemudian menjadi tidak aman atau toxic atau abusive bahkan gitu. Jadi yang pertama adalah apakah ada rasa takut dalam hubungan itu gitu. Takut untuk mengkritik pasangan, takut untuk beda pendapat sama pandangan pasangan, atau takut untuk misalkan melakukan sesuatu tanpa persetujuan pasangan. Jadi sesederhana mau beli sesuatu untuk kepentingan kita gitu ya. Kalau misalkan kita merasa takut, berarti jangan-jangan di situ ada ketimpangan, karena kan inti dari kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam bentuk apapun itu dalam rumah tangga itu adalah ketimpangan relasi. Dan ketimpangan relasi itu kelihatan bahwa kontrolnya diambil oleh satu pihak gitu kan. Kontrol itu tidak dibagi oleh dua orang, tapi dijaga dan dipertahankan oleh seseorang dalam hubungan itu, dan bahkan dilakukan ancaman, intimidasi, manipulasi gitu. Kan kita tahu kekerasan itu bukan hanya fisik, kekerasan itu fisik, psikis, seksual, ekonomi bahkan gitu kan. Jadi kalau mulai ada ancaman yang kemudian kritikan yang menghina, merendahkan gitu ya, atau kemudian menurunkan derajat gitu. Halo, aku nggak tahu ini internet connection-nya yang aku atau dirimu yang agak-agak. Aku. Sudah. Oke. mengulang. Jadi pertama adalah adakah rasa takut. Yang kedua ada istilah kalau bahasa Inggrisnya adalah walking on eggshells. Jadi kita takut melakukan kesalahan gitu ya. Jadi harus hati-hati banget gitu dalam bertindak, dalam berperilaku, dalam mengatakan sesuatu gitu. Ada kontrol atau larang-larangan yang biasanya beserta dengan intimidasi dan ancaman gitu. Terus ada misalkan menghancurkan barang gitu, barang pribadi kita, atau menahan uang, atau menahan ketemu anak misalkan. Jadi hal-hal seperti itu yang merupakan tanda-tanda bahwa jangan-jangan hubungan kita tuh nggak sehat. Dan aku selalu bilang sama teman-teman bahwa hati-hati. Biasanya paling gampang adalah kita mengenali apakah kita korban atau bukan. Tapi jangan-jangan kita juga pelaku. Nah, gitu. itu salah satu yang menarik sih ya dok ya sebenarnya. How do we know? Kita tuh korban atau mungkin jangan-jangan kita yang melakukan gitu. Nah itu yang gimana tuh tipsnya? Jadi apakah kita ikut bekerja dalam hubungan itu sehingga komunikasi dapat terbuka dan terjalin dengan baik gitu. Apakah kita memungkinkan untuk dikritik? Apakah kita membuka peluang atau jangan-jangan kita melakukan pasif agresif? Jangan-jangan konsekuensi emosi treatment. Ya udah, kalau misalkan kamu bakal bicara sama kamu.
menahan, tidak memberikan perhatian sebagai bentuk. Jadi atau aku sayang sama kapi. Nah, ada tapinya gitu. Jadi ada conditioning di mana kalau hati-hati kalau kita udah mulai bilang aku sayang sama kamu, tapi, nah itu biasanya I love you but, nah but-nya itu kemudian ada, iya tapi kalau kamu kayak gitu lagi, aku nggak bakal sayang lagi sama kamu. Kalau kamu kayak gitu lagi, kita putus aja. Jadi ancaman-ancaman itu bisa sesederhana itu gitu. Jadi selama tidak ada kejujuran, kita tidak membuka ruang komunikasi yang terbuka, kita manipulatif, ada emotional blackmail, ada rasa takut, jangan-jangan hubungan kita nggak sehat. Jadi jangan-jangan salah satu korban dan salah satu pelaku atau dua-duanya bisa berganti peran. Ya pelaku, ya korban juga gitu. Halo. Oh, suaranya nggak kedengeran. Ini aku doang yang nggak denger? Apa Kurnia nggak denger juga? Halo. Aku nggak bisa dengar. Aku lanjut dulu kali ya. Kita iya, oke. Jadi bukan aku yang nggak denger ya. Kalau suaraku bisa denger nggak? Aku nanya aja nih, yang lagi login bisa denger suaraku nggak? Suaraku kedengeran nggak? Atau suaranya Kurnia maupun aku nggak kedengeran? Nggak ada yang. Oke, sip. Oke, jadi aku lanjut aja dulu. Jadi, ini secara kita udah ngomongin rundown ya. Jadi habis ngomongin tanda-tanda apa yang harus dilakukan. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah memang nggak semudah bahwa ya udah kalau misalkan lo di hubungan yang toksik keluar aja, nggak semudah itu karena biasanya kalau kita ada di hubungan yang abusive atau yang toxic, sudah ada grooming sebelumnya, udah ada kondisi di mana korbannya itu merasa tidak berdaya. Entah itu dengan isolasi, jadi teman-temannya kemudian hilang kontak gitu ya, atau terbatas dikontrol cara dia berkomunikasi atau cara dia ketemu dengan teman-temannya gitu. Nah, nggak semudah dengan ya udah cabut aja gitu. Apalagi sekarang COVID ya kan, pandemi. Jadi nggak semudah itu juga kita keluar dan cari fasilitas penyedia layanan. Nah, jadi kalau di saat-saat seperti ini yang paling penting adalah kita tahu support system kita siapa. Jadi safety plan itu penting. Safety plan itu mencakup apa aja sih? Kita catat nomor-nomor orang yang kita percaya. Kita punya lebih dari satu cara untuk mengontak mereka. Kalau misalkan nggak bisa lewat HP, lewat email. Kalau misalkan nggak bisa lewat email, misalkan kita menghubungi lewat teman gitu ya. Jadi yang sekarang bisa dilakukan adalah kalau Zoom call tuh ada tanda sign. Nah, ini artinya kita lagi butuh bantuan. Jadi, tapi kalau kayak gini kan kita harus mensosialisasikan ke yang tahu juga, ya kan? Jadi kita udah harus menjelaskan ke teman-teman kita atau ke saudara kita bahwa kalau misalkan iya suaranya Kurnia aku nggak dengar. Kalau misalkan kodenya begini ya, paling gampang tuh terperangkap. Jadi jempolnya terperangkap, artinya saya terperangkap gitu. Jadi itu kode atau safe code paling mudah kalau misalkan kita terjebak dalam situasi yang abusive. Ya, jadi tadi kita sampai ke gimana caranya cari bantuan ya. Ya, jadi pertama, aku lihat yes, ada sign. Yes. Tadi aku udah ngasih tahu sign jari atau sign tangan yang menunjukkan bahwa kita terperangkap gitu ya. Nah, tapi itu kan kesulitannya adalah orang yang kita berikan tanda itu atau sinyal itu harus tahu dulu arti sinyal itu apa.
Nah, jadi yang paling penting sebenarnya adalah kita punya kontak orang yang kita percaya gitu. Jadi kita harus bisa menghubungi dengan lebih dari satu cara. Jadi misalkan kalau nggak bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon, atau bisa lewat SMS, atau bisa lewat email gitu. Karena di kondisi tertentu kadang-kadang bahkan ada kontrol terhadap komunikasi. Atau alat komunikasi yang kita pakai. Jadi kita harus punya lebih dari satu cara atau satu nomor. Jadi yang kita kedua adalah sharing kodenya itu ke orang kita percaya itu dia. Iya, betul. Sharing kode dan juga tahu nomor kontak dan data lain. Jadi bukan cuma nomor HP atau nomor WhatsApp, tapi juga mungkin perlu sampai email atau alamat rumah gitu. Jadi kita punya orang yang dapat kita tuju. Jadi kayak aku bilangnya sih kayak kontak darurat ya, emergency contact gitu. Bahkan kita nggak usah bicara konteks kekerasan dalam rumah tangga, tapi apapun kondisi yang menyebabkan kita membutuhkan pertolongan, kita harus punya emergency contact di luar rumah. Jadi mungkin teman-teman nggak ada salahnya dari sekarang udah mulai berpikir siapa yang bisa jadi emergency contact teman-teman. Yang kedua adalah tahu lembaga yang bisa dihubungi gitu. Jadi bukan cuma orang yang kita percaya, tapi kalau misalkan ternyata kita harus berhubungan dengan lembaga penyedia layanan, kita bisa langsung menghubungi Komnas Perempuan, misalkan P2T P2A di bawah KPPA, Yayasan Pulih untuk bantuan psikologis. Magdalene sekarang punya rubrik khusus Safe Space, yang juga di situ juga ada daftar-daftar nomor-nomor hotline. LBH Apik untuk bantuan hukum, SafeNet untuk kekerasan berbasis gender online, dan baru-baru ini juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini meluncurkan layanan yang namanya Sejiwa. Jadi sifatnya kayak psychological first aid. Jadi P3K psikologis, nomornya 119 extension 8. 119 extension 8. Dan jadi kita harus tahu sebisa mungkin satu nomor yang kita percaya, orang yang kita percaya, daftar layanan yang bisa kita hubungi, dan safety plan. Safety plan ini adalah kita istilahnya punya tas emergency. Jadi kita tahu dokumen penting ada di mana untuk langsung diambil, terus kemudian kita tahu misalkan ruang atau kamar yang paling aman, yang misalkan kalau kita nggak bisa langsung keluar, kita bisa menyembunyikan diri di situ dulu, misalkan. Kemudian berpikir exit plan paling gampang tuh apa. Jadi kayak misalkan kalau di apartemen, turunnya gimana, jangan sampai kalau misalkan butuh akses card, berarti gimana caranya gitu kan, atau kalau misalkan itu di rumah gitu kan, keluar di jam-jam yang mana gitu. Nah, tapi ini semua kan yang harus kita lakukan kalau kita mengalami korban, ya kan. Yang penting juga di saat pandemi ini adalah partisipasi aktif masyarakat atau tindakan aktif kita yang mengetahui atau melihat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini. Contoh paling sederhana adalah sebenarnya ini intervensi yang biasanya dilakukan di ruang publik, 5D. Direct, delay, document, delegate, sama distract. Nah, tapi dalam pengalamanku, 5D ini sebenarnya masih bisa kita pakai juga nih dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Contoh paling sederhana, barusan hari ini saya ditelepon sama teman. Terus teman ini cerita bahwa dia menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga atau curiga adanya kekerasan dalam rumah tangga di tetangga yang satu apartemen sama dia. Jadi dia suatu hari mendengar ada perdebatan yang kedengaran adalah suara laki-lakinya yang teriak dalam nada tinggi, tapi nggak kedengaran yang membalas gitu, karena suaranya pelan banget gitu. Nah, dia curiga bahwa satu ada ketimpangan kuasa, ya kan? Karena cara orang ini yang dominan, laki-laki ini menghardik itu menghina, menurunkan derajat perempuannya gitu. Jadi udah inilah ya, udah secara kekerasan, mungkin ini masuk kekerasan psikologis gitu, tanpa tahu apakah ada kekerasan fisik yang dilakukan. Nah, akhirnya kemudian tapi karena dia tidak yakin dengan keamanan dirinya sendiri, dia tidak mengetok unit tersebut, ya kan? Jadi yang dia lakukan adalah dia delay, dia menunda hubungan, menawarkan pertolongan atau melapor, dan dia mendelegate. Jadi dia melaporkan ke manajemen apartemen gitu, bahwa dia curiga tetangganya dia mungkin terancam
nyawanya atau keselamatannya karena waktu itu saya gini. Nah, tapi seperti yang sering kita alami, ketika itu didelegasikan ke pihak yang seharusnya berwajib atau berhak turun langsung, mereka nggak melakukan apa-apa gitu. Jadi teman saya ini curiga, kayaknya nothing is happening, nggak ada tindakan yang diambil oleh manajemen apartemennya. Udah dia delay, udah dia delegate, nggak ada hasil gitu. Jadi dia berpikir untuk mendirect, jadi melakukan intervensi langsung. Tapi gimana caranya supaya dia juga tetap aman kan? Jadi akhirnya yang dilakukan adalah distract gitu. Jadi dia kalau itu terjadi lagi, dia akan ketok-ketok, tapi daripada mengadres pertengkarannya, dia akan bilang, oh permisi, saya tetangga baru di sebelah, gitu, mau kenalan, gitu. Jadi mendistraksi, tidak mengadres pertengkarannya, gitu kan? Tapi mengenalkan diri dan sekaligus juga menyediakan istilahnya helpline atau pertolongan untuk perempuan tersebut atau untuk istrinya gitu. Jadi paling enggak perempuan ini tahu, aku ada di unit ini loh. Kalau misalkan dirimu mau ngobrol atau mau cari pertolongan, aku di sini gitu. Jadi akhirnya dia memutuskan, kalaupun tidak mendengar pertengkaran itu lagi, dia akan mencari waktu untuk berusaha untuk berkenalan dengan tetangganya gitu. Jadi hal-hal yang aku lihat sebenarnya 5D yang tadi biasanya kita pakai untuk active bystander di ruang publik bisa kita pakai dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga juga gitu. Jadi sebenarnya, dalam hal ini partisipasi komunitas penting banget. Ya, sebenarnya ini juga dulu pernah kejadian saya juga kebetulan tinggal di apartemen di Jakarta, dan itu kebetulan saya mendengar lebih ke korbannya waktu itu. Jadi cuman karena saya juga sempat bingung, dan saya sempat tanya-tanya sama teman-teman di komunitas kira-kira what should I do, dan mereka bilang hal yang bisa lo lakukan adalah either kalau lo nggak berani untuk konfront langsung, ya coba lo ngomong sama manajemen. Dan itu yang sebenarnya waktu itu saya lakukan, tapi saya tidak mendelegate posisinya waktu itu. Saya cuma bilang kalau ada suara bising lah ke manajemen, kalau misalnya sebelah saya mention kalau misalnya mungkin mereka ada pertengkaran atau apa, cuman saya menyebutkan sih karena perempuan itu tampak bersuara kesakitan seperti dipukul lah. Jadi itu yang saya dengar ya, dan saya menceritakan itu, cuman saya minta ke pihak manajemen atau security untuk tidak menyebutkan itu. Tapi setidaknya dengan begitu juga harapan saya adalah tetangga saya tahu kalau misalkan ada tetangga-tetangga lain yang mendengar itu. Jadi mereka ada jalan keluar untuk si korban misalkan, atau untuk pelaku tidak melakukan itu. Nah itu sempat kejadian juga sih dulu waktu di saya dan sendiri. Yang kemarin beberapa hari yang lalu sempat kejadian di sosial media juga ada yang mendokumen terus mengupload itu ke Instastory. Aku sempat lihat di beberapa postingan sosial media ada yang mendokumen tetangganya dia berantem gitu ya. Terus dia khawatir akan keselamatan tetangganya, dia mendokumen gitu. Jadi dia dokumen terus dia upload ke sosial media gitu. Jadi hi Rain. Jadi itu juga bisa kita lakukan. Jadi ya dalam konteksnya sih aku ngelihat kita bisa pakai 5D itu. Hai Femi. Tadi aku juga lihat Tiara. Hai Ti. Jadi sebisa mungkin kita menjadi bagian aktif dari komunitas atau masyarakat. Hai Kak Marsha. Sehingga kalau korban tidak dapat mencari pertolongan, paling tidak dia tahu siapa dia bisa ajak ngobrol, atau siapa yang bisa dia paling tidak jadi tempat untuk curhat, atau kemudian mencari informasi, karena seringkali akses informasi korban pun terbatas. Jadi kalau kita bilang bahwa dia harus menghubungi layanan atau organisasi penyedia layanan dan segala macam, kadang-kadang fasilitas atau cara untuk mendapatkan informasi itu bahkan nggak ada karena dikontrol oleh orang yang melakukan kekerasan. Gitu. Ya, jadi sebenarnya kepedulian publik sendiri itu juga akan membuka lifeline kali ya dok ya, kayak membuka ruang kan sebenarnya, kayak berarti akhirnya dia mungkin nggak kepikiran untuk mencari jalan keluar dengan adanya orang lain lah yang mungkin dia sama sekali nggak kenal, dan membuka jalan itu ya akhirnya
Maaf, Akhirnya tiba-tiba berubah ya, jadi model Sailor Moon. akhirnya ada opsi-opsi yang memunculkan itu kan dengan kepedulian dari publik sendiri. Betul. Jadi intinya sih sebenarnya kita nggak bisa semerta-merta berasumsi bahwa ya kalau misalkan seseorang itu menjadi korban ya dia yang harus reach out Ya, atau dia yang harus keluar dari hubungan itu ya atau dia betul. yang harus mulai bicara gitu. Karena intinya ketika Lentera Sintas Indonesia bikin kampanye mulai bicara itu kita juga melihat kenyataan di lapangan adalah kalau kita menunggu korbannya untuk melapor itu ya kemungkinannya kecil sekali ya, kurang dari 10% tadi, karena ruang geraknya pun sudah Ya, terbatas gitu. Jadi yang perlu adalah orang-orang di sekitarnya yang kemudian menjadi lifeline, yang kemudian mulai bicara, ya, angkat suara buat mereka yang nggak bisa melapor atau nggak bisa bersuara. ya, betul sekali. Kalau dulu juga waktu, saya lupa tahun berapa tepatnya kan, sempat dibagiin peluit untuk kekerasan seksual yang di jalan ya waktu itu. Cuman nggak tahu sekarang masih masih ada sih harusnya. Saya masih punya, teman-teman juga masih ada beberapa yang Aku punya. juga masih punya. Oh iya. Nah sebenarnya kayak gitu tuh penting banget untuk kita selalu apa ya, selalu sebarkan lah informasi-informasi itu ke publik kayak misalnya tadi contoh Yang begini, ini aku signalin ulang lagi ya, nih. Ini signal yang bisa kita pakai kalau misalkan kita lagi Zoom call atau video ya, call gitu ya. Kalau misalkan kita mengalami atau kita terjebak dalam hubungan yang abusive, kita bisa menggunakan kode tangan ini. Jadi paling gampang hafalinnya adalah jempolnya terjebak. Jempol ini ya. analoginya kita terjebak gitu. Ya sebenarnya kan balik lagi seperti yang tadi Dokter Sylvia juga bilang, itu akan jadi nggak efektif kan sebenarnya kalau misalkan orang-orang lain juga nggak tahu sebenarnya. Nah itu Iya, balik lagi, either dari kita sendiri sebagai orang-orang yang peduli kita mau cari tahu dan menyebarkan itu, atau kalau misalkan dari korban yang akhirnya udah reach out ya kita harus mendengarkan ya dok, setidaknya dengerin dulu. Jadi apa ya, jadi service center yang aman buat dia mungkin ya, untuk mereka mau iya. coba Jadi cerita dulu betul. Jadi pemulihan ya. pertama atau empowerment pertama, pemberdayaan pertama itu adalah ketika seseorang yang dalam posisi korban memutuskan untuk mulai bicara ke seseorang, Ya, gitu ya, atau berusaha untuk menceritakan pengalamannya dia. Jadi tanggung jawab kita sebagai pendengar itu sebenarnya sama seperti seseorang yang mendapat pelaporan gitu. It's not about us. Ini bukan yes, bukan soal kita, tapi ini tentang orang yang bercerita gitu. Jadi perspektifnya adalah ini untuk dia karena keselamatan dia yang harus diutamakan. Jadi yang paling penting adalah dengarkan dulu. Dan jangan menghakimi gitu. Kita udah cukup lah ya polisi moral di masyarakat ini. Kita nggak butuh satu lagi polisi moral. Jadi yang paling penting adalah dengarkan, jangan menghakimi gitu. Dan di kasus-kasus tertentu sebenarnya mulai meskipun korban nggak tahu jawabannya, tapi ya, mulai bertanya apa yang dia butuhkan itu penting. ya, Karena itu memberikan kontrol. Karena ketika seseorang jadi korban kan kontrol itu diambil dari dirinya ya. yes, Ketika terjadi kekerasan itu dia tidak berdaya dan tidak merasa punya kontrol. Jadi kalau kita balikin lagi kondisinya di mana dia mulai merasakan bahwa dia punya kontrol atas tindakan dirinya atau atas apa yang terjadi atas dirinya, itu termasuk tindakan yang mengempower. Jadi pertanyaan paling sederhana adalah how can I help? Aku bisa bantu apa gitu. Jadi ya, bahkan kalaupun dia nggak tahu jawabannya gitu ya, kalaupun dia nggak ngerti, aduh aku juga nggak tahu ya, how can you help? Tapi mulai berputar tuh ya, bahwa oh ya, aku bisa menentukan bantuan apa yang aku butuhkan sekarang ya, gitu. Dan yang paling penting adalah kita jangan cuman jadi pendengar, tapi juga kita punya resources. Jadi yes, kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi diri kita juga gitu. ya, Fasilitas penyedia layanan apa aja sih yang perlu kita tahu? Nomornya Komnas Perempuan, kita harus punya LBH Apik untuk bantuan hukum, Yayasan Pulih untuk dukungan psikologis gitu.
hal-hal kayak gini tuh kita juga butuh mengedukasi diri kita sehingga kalaupun teman kita nggak tahu apa yang dia butuh, kita bisa menawarkan pilihan. Kalau misalkan kamu mau melaporkan ke hukum, aku bisa bantu. Mau butuh bantuan psikologis, aku bisa bantu arahkan. Mau bantuan medis, aku bisa cari tahu gitu. Jadi hal-hal seperti ini jadinya membuat kita harus lebih aktif sebagai bagian dari masyarakat. Ya. Mungkin kalau untuk sebagian teman-teman yang juga sebenarnya jarang banget orang tahu sih, apalagi untuk umum ya dok ya, kayak P2 TP2A atau RPTRA gitu. Iya. Namanya emang luar biasa. Tahu nggak sih sampai sekarang aku nggak hafal kepanjangan dari P2 TP2A. Pokoknya pusat pengaduan aku cuma hafal pusat pengaduan perempuan dan anak. Jadi gitu lah. Ya. Perlindungan perempuan dan anak. Iya. Itulah ya gitu. Tapi penting untuk kita untuk mengedukasi diri kita. Biasanya P2TP2A itu di tingkat kabupaten kalau nggak salah. Jadi masing-masing kabupaten tuh punya nomor P2TP2A yang berbeda. Atau paling gampang ya yayasan pulih untuk psikologis, Komnas Perempuan nasional untuk kasus-kasus nasional ya. Dan LBH Apik untuk bantuan hukum gitu. Tentunya Lentera juga ya dok ya. Kalau misalnya kita mau open ke Lentera Sintas Indonesia kita memposisikan diri sebagai first responder. Jadi psychological first aid. Tidak memposisikan sebagai psikolog klinis, tapi sebagai bagian aktif dari masyarakat sebagai helpline atau lifeline yang bisa teman-teman jangkau. Gitu. Sebenarnya untuk di era pandemi saat ini, karena kasus kan meningkat ya, kayak misalkan aku juga baca, let's say di Prancis kan 30% kekerasan KDRT itu meningkat, kemudian di Amerika juga telepon pengaduan meningkat, di Cina sendiri juga angkanya meningkat, di Indonesia juga ternyata kan dari datanya ya LBH Apik juga itu significantly meningkat. Nah, sebenarnya pemerintah sendiri juga sudah menyediakan kayak tadi misalkan dokter Sofia udah mention kayak misalkan di Sejiwa ya. Sejiwa yang untuk psikologis first aid-nya. Ya. Kemudian dari hotline-nya KPPA yang 119 extension 8 ya. Itu juga pemerintah sudah membuka itu karena sebenarnya mungkin juga mereka sudah dapat data basically ya dok ya. Kalau memang ada angka-angka yang meningkat. Ya, jadi di Indonesia ya itu tadi bahkan kalau berdasarkan datanya Rifka Anissa di Jogja naiknya 100%. Kalau data nasional dari Komnas Perempuan naiknya itu sekitar 50%. Jadi di Indonesia sendiri memang angkanya meningkat. Dan kita juga harus memahami, nah ini mungkin tips and trick satu lagi adalah, kalau aku sebagai tenaga kesehatan punya awareness lebih tinggi, kalau misalkan seseorang datang dengan keluhan memar, atau misalkan dengan keluhan luka gitu ya, juga harus memakai kacamata kalau misalkan jangan-jangan luka atau memar ini ditimbulkan oleh pasangan sendiri gitu. Jadi menurutku kesadaran yang dimiliki oleh tenaga kesehatan ini belum ada di seluruh Indonesia. Lapis. Tenaga kesehatan nggak semuanya aware soal ini. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka kadang-kadang masih berpikir bahwa kalau urusan kekerasan dalam rumah tangga itu urusan pribadi atau bukan urusan dokter gitu. Tapi sebenarnya hal ini penting dan bukan cuman dokter ya yang perlu tahu menurutku, tapi kita pun sebagai anggota masyarakat yang aktif atau kita sebagai teman dari korban gitu ya, kita harus lebih aware nih kalau misalkan dia tiba-tiba pakai make up, padahal biasanya nggak pernah pakai make up gitu, tiba-tiba pakai foundation gitu, kelihatan lah make upnya tebal gitu kan. Atau misalkan tiba-tiba yang tadinya pakai lengan pendek terus tiba-tiba pakai lengan panjang. Ada perubahan-perubahan perilaku misalkan. Kita harus lebih aware karena hal-hal kayak gini tuh nggak terjadi tiba-tiba kok. Kekerasan dalam rumah tangga itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dan sesuatu yang tidak ada tandanya. Biasanya tanda-tandanya ada, tapi subtil. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya subtle. Tapi tidak jelas gitu ya. Jadi patternnya atau polanya itu biasanya udah kelihatan. Yaitu tadi dengan
Misalkan ada rasa takut atau pembatasan ruang gerak, ada kemudian perubahan pola komunikasi dengan teman, semakin terisolasi, kemudian apa-apa harus minta izin, harus berbohong gitu ya. Hati-hati juga, jangan-jangan kita juga tidak menyediakan komunikasi yang terbuka dalam hubungan. Tadi waktu Kurnia nggak kedengeran, tadi aku lagi ngebahas itu. Jangan-jangan apakah kita menyebabkan pasangan kita takut mengungkapkan perbedaan pendapatnya? Apakah jangan-jangan kita menyebabkan pasangan kita untuk takut mengkritik kita? Apakah kita melakukan aksi-aksi manipulatif gitu kan, pasif agresif gitu? Karena susah, karena biasanya ini datangnya dari pola asuh kan. Maksudnya kalau kita melihat orang tua kita melakukan hal ini, atau kita tumbuh di dalam situasi keluarga yang menormalisasi tindakan-tindakan seperti ini, kita menganggap hal ini bagian yang normal, bahwa ya laki-laki nggak boleh ngerjain pekerjaan rumah tangga gitu, bahwa laki-laki nggak boleh salah. Atau pasangan ya, nggak perlu kita ngomongin laki-laki atau perempuan, meskipun seringnya biasanya karena kita tinggal di masyarakat yang patriarkal, akhirnya yang posisinya kemudian yang pegang kontrol atau kuasa adalah laki-laki gitu. Jadi kalau kita sudah melihat pola di mana salah satu pasangan ini memegang kontrol, atau jangan-jangan kita yang malah kekepin kontrolnya, kita yang malah menyuburkan pasif agresif, kita yang menyuburkan sifat-sifat manipulatif, jangan-jangan kita juga menyuburkan toxic relationship atau hubungan yang toxic itu. Nah, kalau ngomongin manipulatif, aku mungkin apakah ini udah terbahas pada saat aku nggak dengar tadi atau belum? Oh iya, boleh ditanyain apa? Nah, kayak misalkan sebenarnya hal-hal yang kadang-kadang orang juga suka lupa atau nggak tahu, atau mungkin mereka lebih kayak nggak tahu kali ya. Kayak misalkan contoh kecil aja, teman-teman yang tiba-tiba dia kalau diajak jalan, aduh aku nggak berani nih karena nggak boleh sama pacar. Padahal dulu kalau mau jalan asik-asik aja. Nah terus ketika kita tanya itu, kadang-kadang kan pasangannya yang misalkan, ya udah kalau lo nggak mau gue putusin. Nah itu kan sebenarnya sifat-sifat yang sebenarnya manipulatif, dan itu termasuk dalam kategori kekerasan sebenarnya kan. Atau yaudah lo pilih gue atau teman-teman lo, ya kan? Rasa atau mulai, oh ya udah berarti kamu nggak sayang sama aku, ya, emotional blackmail, ya kan? Aku sayang sih sama kamu, tapi kayaknya kamu nggak sayang sama aku karena kamu lebih sayang sama teman-temanmu. Warning sign, ya kan? Red flags-nya udah kalau ada alarm langsung nyala semua, ngeng gitu ya. Jadi ini yang tanda-tanda yang biasanya disebut sebagai emotional blackmail atau pemerasan emosional gitu ya. Dan ada juga yang namanya gaslighting. Jadi kita bilang, enggak kok, gue nggak kalau pasangannya bilang, loh yang salah tuh bukan gue, tapi lu yang ngabisin waktu sama teman-teman lo, gue nggak dapat perhatian gitu misalkan, ya kan? Nah, jadi berbalik membuat bahwa si korban yang selalu salah dan pelaku atau yang pegang kontrol selalu benar. Sementara kita tahu nggak mungkin satu orang itu pasti selalu benar dan satu orang selalu salah gitu. Jadi ya itu yang namanya gaslighting, emotional blackmail, itu adalah tanda-tanda dari hubungan yang toksik atau tidak sehat. Satu lagi ada, ya tadi aku sempat nyebutin kalau bahasa Inggrisnya walking on eggshells. Jadi kita jadinya takut-takut banget mau melakukan sesuatu atau mengambil tindakan atau mau ngapain aja tuh kayaknya jadinya takut. Gitu. Nah iya sih. Tadi kalau teman-teman ada yang mau nanya mungkin atau aku mau membuka. Sebenarnya tadi udah jawabannya, sebenarnya kemarin udah ada yang nanya, Dok. Nah itu mereka kan juga tadi udah terjawab sih, kayak misalkan untuk signaling gitu udah terjawab sama dokternya. Nah, kemarin juga ada yang nanya seperti ini, kayak misalkan dia dalam posisi pasangannya yang memberi income secara keluarga ya, kalau kita ngomongin konteksnya keluarga. Nah terus dia ngerasa ya aku kan nggak bekerja, aku cuma di rumah aja sebagai pasangan, kemudian ya aku harus apa gitu loh. Nah ya hal-hal seperti itu tuh kira-kira menyikapinya itu gimana sih Dok? Kayak misalkan jadi mereka udah yang putus asa duluan gitu, they don't know how to act, they don't know how to seeking help gitu. Ya, nah, itu gimana? sangat
Sangat normal, karena itu tadi biasanya kan kalau misalkan sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan pasangan ya dari pasangan atau hubungannya sudah abusive gitu, baik itu psikis maupun fisik dan ekonomi dan sebagainya gitu, self esteem atau tingkat keberdayaan korban itu sudah sangat rendah gitu, tingkat kepercayaan diri, keberdayaannya gitu, jadi merasa hopeless, jadi merasa tidak berdaya, merasa sangat rendah diri, merasa memang dirinya yang salah, tapi aku yang emang salah kok, aku emang gini-gini, aku emang gitu-gitu gitu kan. Jadi disinilah sebenarnya sangat penting untuk tidak menutup komunikasi dengan support system kita. Yang jadi makin sulit ketika kondisi pandemi gitu kan. Kalau misalkan dulu kita punya alasan arisan misalkan, atau kita dulu punya alasan untuk keluar rumah dan ketemu sama teman-teman gitu, sekarang jadi lebih terbatas lagi ruang geraknya, karena makin nggak bisa keluar rumah karena pandemi gitu ya, makin nggak bisa nongkrong-nongkrong karena nggak boleh gitu ya, tapi kita tetap butuh support system itu. Nah, itulah sebabnya yang tadi itu penting banget, bahwa kita sebagai teman atau kita sebagai orang yang menjadi lifeline atau helpline dari teman atau saudara kita jadi lebih aware bahwa kita harus bangun kode-kode tertentu nih gitu, entah itu dengan kode tangan tadi atau misalkan ada safe word tertentu gitu, jadi ada kata-kata kode yang dipakai, misalkan kalau misalkan dia mensignalkan bahwa dia harus keluar dari rumah atau butuh bantuan, misalkan kayak aku minta resep ayam ungkepmu dong gitu, padahal udah tahu nggak pernah ada ayam ungkep yang kita kerjain misalkan gitu ya. Jadi kode-kode seperti itu yang memungkinkan supaya kita tuh tahu bahwa orang itu sebenarnya reaching out for help tanpa harus bilang bahwa dia butuh bantuan. Yes, betul. Nah, satu lagi sih yang sebenarnya aku juga ada pertanyaan, kemarin ada sempat yang nanya, kayak misalkan dalam era pandemi ini kan mereka juga kesulitan untuk keluar, tapi konteksnya bukan itu sih sebenarnya. Kayak misalkan pada saat mereka di rumah, pasangannya di rumah, dan mereka kan juga takut nih terpapar sama COVID-19. Nah, terus karena dia posisinya, pada saat ini posisinya dia adalah seorang perempuan, dan pasangannya bilang, ya kan karena lu perempuan lu yang pergi dong lu ke pasar, karena lu perempuan lu dong yang belanja, karena lu perempuan lu yang, nah itu, nah kondisi-kondisi seperti itu juga sebenarnya itu juga masuk ke salah satu kategori kekerasan kah dok? Kayak akhirnya mereka ada apa ya, keterbatasan kah, atau kalau aku baca sih mungkin istilahnya kayak ketelantaran secara akses kesehatan misalkan kan, akhirnya mereka yang jauh lebih rentan untuk terpapar. Nah itu gimana tuh dok? Jadi ini yang disebutkan tadi oleh data Komnas Perempuan sebagai beban rumah tangga yang meningkat. Dari survei Komnas Perempuan bahkan 96% dari 2.200 responden mengalami peningkatan beban rumah tangga. Udahlah dia harus belanja, dia harus masak, dia harus ngurus anaknya sekolah dari rumah ya kan. Terus dia nggak punya waktu untuk ngurus dirinya sendiri. Jadi ada penelantaran diri sendiri kan. Baik itu penelantaran kesehatan mental, penelantaran kesehatannya sendiri karena dia lebih terpapar karena dia yang keluar rumah dan sebagainya gitu kan. Ini termasuk bentuk kekerasan ya, karena membatasi hak ya, hak, bukan membatasi ruang gerak, tapi membatasi hak atas kesehatan mental dan kesehatan fisik gitu. Jadi ini juga ya itulah gitu, sulitnya adalah kita harus menyadari bahwa dan ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan terjadi di dalam hubungan non hetero ya. Sangat mungkin terjadi di hubungan atau relasi non hetero maupun hetero gitu. Jadi mau itu laki dan perempuan atau bukan gitu ya, sangat mungkin. Dan kalau dari pengalaman Lentera Sinta sendiri sih, kita mendapatkan cerita-cerita ini sangat banyak terjadi juga di teman-teman yang non hetero gitu. Jadi siapapun itu kita harus tahu bahwa kalau kita dalam suatu hubungan harus memastikan bahwa tidak ada ketimpangan, balik tadi ujungnya adalah ketimpangan kuasa gitu. Relasinya harus seimbang. Yes, betul sekali. Nah sebenarnya mungkin aku mau highlight beberapa sih dok. Jadi intinya when you are needing for help ya, satu kalau misalkan kita nggak tahu, there's always orang yang sebenarnya kita bisa,
orang yang kita percaya kita bisa jadikan satu tempat pertama aja dulu kan, itu intinya tempat pertama dulu aja untuk kita cerita. Kemudian sebenarnya banyak sekali kasus yang ada peningkatan selama pandemi ini. Jadi kalau misalkan kita bilang datanya menurun, bukan berarti datanya menurun, tapi karena akses untuk melaporkan itu jadi berkurang sebenarnya karena pada saat pandemi. Betul. Dan sebagai publik sendiri, untuk kita orang-orang awam yang mungkin kita juga tahu, misalkan kita tetangga kita mengalami kekerasan atau hal-hal itu, kita juga harus lebih aware ya dok. Tadi 5D tadi itu apa dok? Ada apa aja? Direct atau intervensi langsung, distract atau mengalihkan perhatian, terus delegate itu mendelegasikan tindakan ke orang lain yang berwajib atau punya tanggung jawab atau punya otoritas. Kemudian delay itu menunda intervensi, menunggu sampai situasi lebih aman untuk kita. Mendokumentasikan hal atau kekerasan yang terjadi. Iya. Dan satu lagi, kalau misalkan teman-teman juga ternyata udah nggak punya teman, nggak tahu mau kemana, sebenarnya tadi banyak sekali asas-asas yang diberikan sama teman-teman dari komunitas sendiri atau dari pemerintah bahkan. Kayak misalkan tadi Yayasan Pulih, kalau misalnya Dr. Sofia juga udah mention, Kelentera tentunya, First Liner, terus ada kalau teman-teman juga mungkin bingung juga atau misalkan punya ruang gerak yang lebih, bisa ke TP2A atau RPTRA ya. Itu di hampir di semua wilayah itu ada sebenarnya. Kemudian ada hotline sejiwa juga untuk first aid untuk psychological first aid. Yes. Di sejiwa.com. Sama hotline-nya Komnas Perempuan. Aku taunya hotline-nya 119 extension 8. Ya, itu yang KPPA ya, Dok? Iya, itu yang sejiwa KPPA. Kalau yang Magdalene punya safe space di websitenya magdalene.co. Terus Yayasan Pulih punya hotline yang ada WhatsApp-nya juga. Ya. Terus apa lagi? LBH Apik juga. Ya, aku coba share juga beberapa kontak ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang butuh, sebenarnya 112 juga bisa di reach out untuk saat ini. Bisa. Di era itu COVID. Dari Kemensos ya kan? Kalau yang itu dari Kemensos ya? Iya, betul. Aku ada catatannya sih, aku nggak hafal, cuman ada catatannya. Nah, kalau Komnas Perempuan tuh 021-390-3963. Tapi ini jam kerja ya teman-teman. 021-390-3963. Kalau mau di luar jam kerja bisa ke emailnya teman-teman Komnas Perempuan. Aku lupa, tapi kalau nggak salah pengaduan@komnasperempuan. Aku lupa. Ada di Twitternya Komnas Perempuan, ada di Instagramnya Komnas Perempuan juga kalau emailnya. Nah, tuh. Yes. Thank you, Kurnia. Nomor telepon. Ya, tapi ini belum lengkap. Jadi kalau misalkan ada teman-teman lain yang punya datanya, atau misalkan dari Dr. Sofia sendiri ada tambahan. Itu aku tambahin Komnas Perempuan sih paling. LBH Apik udah ya? LBH Apik udah. Pulih udah ya? Pulih udah. KPPA udah. Teman-teman ada yang mau nanya nggak? Sebelum kita tutup. Iya. Kalau tadi sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masuk dan dari saya atau misalkan dari 100% sebenarnya dari 100% juga tanya itu sudah terjawab sebenarnya, kayak dari signaling, kemudian tadi ketimpangan, masalah power. Tadi udah terjawab juga sama Dr. Sofia. Kemudian kayak kemana harus melaporkan kasus atau kemana harus mencari pertolongan juga sebenarnya basically udah terjawab juga sih. Tapi mungkin kalau memang ternyata dari teman-teman, tadi sih sempat ada yang nanya, kalau misalnya dua-duanya nggak mau ngalah, nah itu salah satu pertanyaan yang kebetulan tadi muncul di awal sih. Kalau dua-duanya nggak mau ngalah, jadi siapa korban, siapa pelaku, nah itu gimana tuh cara? Nah itu mungkin salah satu. Seringkali ada yang namanya codependent relationship. Atau hubungan yang sama-sama depending on the other one gitu ya. Jadi yang satu membutuhkan validasi dari pasangannya, kemudian yang satu butuh jadi kayak penyelamat dari pasangannya. Jadi kayak contohnya paling gampang adalah biasanya dalam kasus-kasus adiksi gitu. Ini termasuk salah satu contoh klasik codependency, di mana yang satu merasa harus tinggal di dalam hubungan itu karena mau menyelamatkan yang pasangannya mengalami adiksi, kemudian yang mengalami adiksi merasa butuh diselamatkan gitu. Tapi ini hanya salah satu bentuk dari codependency. Banyak juga yang kemudian merasa misalkan pasangannya butuh
ini sering banget, butuh didewasakan. I can fix you. Itu yang sering banyak sih Jadi, sebenarnya. iya kan? I'm staying in this relationship to fix you. Ya, mau menyelamatkan pasangannya dengan alasan apapun itu gitu ya. Ya. Dan jadi dia merasa dibutuhkan gitu. Jadi itu juga biasanya hal-hal seperti ini yang menyebabkan kayak, oh dua-duanya nggak mau ngalah, atau dua-duanya terjebak dalam argumen atau komunikasi yang tidak sehat, tapi tidak ada satupun yang mau keluar karena masing dan korban gitu, masing-masing merasa dibutuhkan dan membutuhkan gitu. Nah mungkin sekarang kita coba untuk close jadi aja itu kali. termasuk hubungan yang tidak sehat. Jadi mau ngasih tahu bahwa itu termasuk salah satu ciri-ciri hubungan yang tidak sehat. Jadi sebaiknya harus menjalin komunikasi yang terbuka dan bagaimana mengubah hubungan itu menjadi lebih sehat ya. Iya betul Atau harus keluar dari hubungan itu. Ya it's okay sebenarnya sih ya dok ya, kalau memang ternyata udah nggak sehat ya tapi itu akan balik lagi karena perlu banyak penyesuaian sih basically. Nah tadi udah semuanya sebenarnya hampir semua pertanyaan sih sudah terjawab dari apa yang teman-teman tanya dari Instagram yang 100% sama dari Instagram saya juga udah terjawab. Nah mungkin sebelum kita akhirnya close, pertama aku mau minta maaf karena ternyata kita putus-putus, sempat suara hilang. Thank you banget loh teman-teman, meskipun kita bolak-balik masuk dan keluar, tapi teman-teman aku lihat langsung balik-balik lagi. Ya, so I'm really sorry for teknis. Nah, cuman mungkin kalau dari Dr. Sofia sendiri ada closing statement nggak untuk topik kita hari ini, seeking for help. Kira-kira di era pandemi ini terutama, mungkin aku akan lebih spesifik ke gender tertentu ya, lebih ke perempuan lah ya, karena mereka yang sebenarnya jauh lebih rentan pada saat di era COVID ini. Karena ya itu juga aku based on data dan dari beberapa penelitian yang memang aku juga baca. Beban rumah tangganya memang meningkat di perempuan. Nah itu kira-kira untuk dari Dr. Sofia sendiri, kira-kira ada hal yang perlu mau disampaikan nggak setelah tadi banyak sekali tips-tips yang udah disampaikan mulai dari 5D, kemudian kemana harus itu. Nah kira-kira ada hal-hal yang mau Dr. Sofia sampaikan dari teman-teman Lentera juga mungkin? Yang pertama adalah kalau misalkan kita merasa bahwa kita dalam hubungan yang abusive atau tidak sehat, it's not your fault. Karena seringkali kita merasa bahwa kita somehow bertanggung jawab atas posisi kita atau kondisi kita saat ini. So, penting untuk teman-teman pahami bahwa bukan salah kita, bukan salahmu, gitu. Dan kamu pun berhak untuk merasa bahagia, gitu. Karena seringkali perempuan ini punya persepsi bahwa yang penting anak-anakku bahagia, yang penting keluargaku utuh gitu ya, tapi mengorbankan kesehatan atau mengorbankan kebahagiaan perempuan itu sendiri. Jadi itu mungkin tahap pertama untuk memahami bahwa kita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan, kita berhak untuk mencari bantuan. Dan yang paling penting adalah cari support atau cari dukungan dari orang yang dapat kita percaya. Dan buat teman-teman yang ada di posisi dapat membantu atau posisi teman, jangan lupa mendengarkan dan tidak menghakimi. Iya, betul sekali. Karena itu sulit sekali dilakukan. Jadi yang paling penting adalah dengarkan dulu, jangan menghakimi, dan arahkan atau berikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan korban. Ya, betul. Ya, mungkin kalau itu dari Dr. Sofia, kalau teman-teman tadi ngikutin dari awal, walaupun keputus-putus, so I'm really sorry for that. Banyak banget sebenarnya informasi yang tadi Dr. Sofia dan teman-teman Lentera juga udah share. Nah, kalau misalnya teman-teman masih mau tahu lebih lanjut, jangan lupa follow Lentera_ID ya dok ya. Itu ada informasinya. Yes, ada di atas Lentera_ID. Ya, dan juga Lentera juga punya program Jubaidah ya, Jumat bareng berfaedah. Yes. Is it?
Ya, Ya, di Zoom jadi ya. bagian dari koalisi aman ini apa Kompaks melawan kekerasan seksual. Setiap hari Jumat kita ada acara Jubaidah, Jumat berfaedah. Berbeda. Jadi ngobrol-ngobrol tentang isu kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual. Dan kita biasanya menghadirkan narasumber-narasumber yang kece-kece berat lah pokoknya. Oh, oke. Nah, buat teman-teman juga yang tadi mungkin ada yang informasi lain bisa ke Yayasan Pulih, kemudian ada LBH Apik untuk bantuan hukum. Di era pandemi ini juga pemerintah juga mengadakan beberapa hotline kayak Sejiwa untuk yang first aid psikologi. Terus ada hotline-nya juga dari KPPA yang berapa loh? 119 extension 8. Ya, 119 extension extension 8. 8. 19 extension 8. Iya. Jadi ini ada LBH Hai Apik baru teman-teman LBH join. Apik, ada yang baru join. Iya. Jadi bisa follow juga LBH Apik Jakarta kalau misalkan teman-teman ada butuh info lebih lanjut. So, untuk sekarang sebenarnya dari sesi kita hari ini, buat aku sih banyak banget manfaat dan banyak banget informasi yang sangat bermanfaat buat saya secara pribadi atau mungkin teman-teman juga. Karena dan sayang banget karena waktunya cuma sejam. Mungkin nanti kalau memang ada sesi-sesi lain jangan lupa di-mention ya dok. Jangan lupa di info-info kita Yes, bisa ikutan. Gitu. yes. So, itu aja. Thank you so much buat Dr. Sofia. Thank you so Thank much. you juga Kurnia. Ya, Thank thank you you. teman-teman yang udah gabung. Dan thank you banget juga buat teman-teman dari Lentera, kemudian LBH Pik juga udah bantu datanya sama informasi-informasinya. So, minggu depan kita juga mau ada sesi lagi, cuman konteksnya adalah lebih ke the need of expression. Itu nanti bareng Farhan, sama ada salah satu desainer kita tahun 2018, Hana Madness. Tadi Hana juga sempat join di sini, jadi don't miss it buat minggu depan, di jam yang sama, hari yang sama. So, oh ya, satu lagi, kalau untuk 100%, kita kan sama Lentera juga udah lama, jadi kira-kira mungkin tunggu aja, stay tune buat September. Kita akan lanjut Yes. atau ada perubahan. Pastinya topik-topik dan film-film yang kita bawa juga pasti akan ada nyangkut-nyangkut tentang apa kekerasan atau mungkin what's it called kesetaraan. Jadi stay tune buat festival kita di bulan September.